Halo, selamat berjumpa kembali. Saya lagi on the way ya. Sekalian kita bikin video perjalanan atau video drive tutorial untuk mengendarai mobil ya, jalan raya atau jalan poros, jalan provinsi ya. Nah, ini ada garis nyambung, jadi kita nggak boleh putus, nggak boleh nyeberangi seharusnya ya. Nah, itu ada garis putih putus-putus, berarti kita boleh nyeberang di situ. Ada pintu jalur. Perhatikan tuh cara orang berkendara ya, pakai motor. Harusnya motor ini nih yang jaket merah ini harusnya di pinggir tuh, jangan di tengah jalur. Kalau depan ada yang belok kanan, kita sen kiri. Nah, biasakan Pak mobil itu yang pakai etika atau pakai peraturan ya. Motor juga begitu. Ini kan. Ini kecepatannya 60. Nah, dalam kota kan. Maksimal 60 kalau begini ramai dalam kota. Kalau di luar kota boleh 80, 90, 100 kalau sepi sekali. Ini kecepatan 60. Agak sepi ini karena hari raya. Nah, perhatikan mobil depan dia mau belok kanan, kita sen kiri. Biasa kan kalau pindah lajur itu pakai sen ya, di belakang ada mobil nih. Nah, supaya mobil yang belakang tahu. Nah, ini mobilnya langsung ke kanan juga, itu belakang tuh. Kelihatan di kamera ya. Tuh, dia kayak pembalap tuh, zigzag-zigzag di situ. Kan nggak boleh. Biasa kan lurus. Kecuali depannya penuh, padat, baru pindah lajur. Kan, perhatikan nih, mobilnya pindah nggak pakai sen. Itulah kelakuan orang Makassar, pengendara. Jadi sini tuh istilahnya tuh sen nggak ini. Motor juga ini terlalu pelan ini kalau begini. Tuh. Harusnya kalau dia pelan dia minggir. Tuh kan? Nah. Jadi kita mau nyalip sulit. Sebenarnya kan nggak boleh nyebrang di sini tuh, garis putus-putus. Nggak pakai garis nyambung tuh nggak boleh nyebrang sebenarnya. Tapi tadi motornya terlalu lambat jadi saya nyebrang. Jadi di jalan itu kita nggak boleh harus ikuti batas kecepatan ya, minimal sekian, maksimal sekian. Ada batas bawah, batas atas. Kita nggak boleh terlalu lambat juga, karena membahayakan pengendara lain ya. Kalau melambat kita harus nyalakan sen atau hazard. Kita harus minggir kalau lambat tuh. Kalau kita di tengah kita harus langsung menyalakan hazard. Supaya ini juga nih, dia nginjak garis tuh salah tuh. Nah, harusnya dia langsung kanan tadi, jangan tanggung. Coba tinggal cara saya berkendara ya. Saya itu punya SIM-nya nggak nembak ya. SIM-nya itu dulu di Jakarta saya tes. Saya ikut terus kemudian ambil SIM. Nah, kalau misalnya begini mau kanan, ambil yang putus-putus ya, jangan yang di garis putus-putus. Nah, kayak gini sebenarnya kita nggak boleh nyebrang kalau begini ya, nggak boleh pindah lajur. Ada garis nyambung itu nggak boleh. Nah, di sini baru boleh lagi. Tapi ini karena sepi jadi saya terus saja terus. Kan perhatikan, ini kecepatan tuh 70 ya, oke. 34. Giginya pindah sendiri ya, matic. Itulah cara berkendara yang baik, yang beretika. Nah, coba motor ini ya, perhatikan. Ya, harusnya kalau pindah jalur tadi harus nyalain sen tuh. Ya, nyebrang ke kanan tuh harus nyalakan sen. Ya. Biasakan tuh. Tapi di Makassar ini sen itu nggak berlaku, teman-teman. Nanti kalau dia mau belok betul baru nyalain sen, nggak boleh. Dia mau masuk keluar jalan atau masuk jalan baru dia pakai sen. Kalau dia pindah lajur dia nggak pakai, bahaya. Coba tuh perhatikan, itu mobil di sana tuh nginjak garis dong, nggak boleh.
mobil putih tuh. Nah kita nyalain sen kiri karena ada mobil mau masuk, kita nyalain sen kiri ya. Oke, meskipun kita nggak pindah lajur tetap nyalain sen kiri. Kayak gini mau pindah lajur otomatis kan. Jadi kalau depan kita ada mobil yang belok kanan, kita nyalain sen kiri supaya orang hati-hati. Ada yang belok kiri, kita nyalain sen kanan, begitu peraturannya ya. Perhatikan tuh mobil motor. Itu di video dilihat ya, saya nggak terlalu mengamati karena saya bawa kendaraan. Jadi nanti teman-teman bisa mengamati cara orang sini berkendara itu. Parah sih kalau saya bilang. Soalnya Makassar ini nggak terlalu parah harusnya, kalau nggak terlalu macet kalau warganya itu disiplin gitu, saling menghormati di jalan itu terutama sih. Ketika berkendara kita harus menghargai orang lain yang di jalan, menghargai sama pengendara. Ketika itu kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan gitu kan. Nah ini saya boleh siksa karena diputuskan. Karena jalannya menyempit, harus hati-hati ya. Ini jalan sini menyempit, jadi 2 jadi 1 kan? Ketika motor dari depan, cara dia berkendara. Nah ini mobil juga nih, harusnya ambil kanan lah kau, jangan ambil kiri gitu, kamu keluar kiri. Tuh harus ikutin ininya, ada virtual virtual tracknya, meskipun nggak digambar di situ. Ada virtual track yang harus kita ikuti. Seperti pesawat di udara itu, dia punya jalur virtual ya. Makanya pesawat nggak pernah tabrakan karena mereka taat. Coba bayangkan di udara itu berapa banyak pesawat. Mereka kan tidak saling melihat, tetapi mereka dengan alat komunikasinya atau dengan radarnya itu mereka bisa menjaga jarak. Mereka punya virtual track atau jalur-jalur virtual yang nggak kelihatan, tapi ada. Mereka ikutin itu, ada kode-kodenya untuk kode-kode jalurnya. Kalau makanya orang Makassar ini jarang yang jadi pilot karena mereka perilakunya nggak kendaraannya nggak berbeda dengan orang Manado. Coba yang jadi pilot tuh banyak tuh orang Manado, orang Batak, Jawa. Makassar nggak bisa, orangnya ugal-ugalan gitu. Nanti jadi pilot pesawatnya tabrakan di udara karena ugal-ugalan. Kalau ada orang Makassar yang pilot boleh komen saya sih. Tapi itu saya lihat kenyataannya begitu. Saya sering naik pesawat tuh, pilotnya kalau nggak Manado, Marga Batak, Jawa gitu kan. Jarang yang orang Makassar, orang Bugis, Toraja juga ya. Karena itu terbawa dari budaya, dari perilaku sehari-hari kan. Dia baru masuk pilot, tes saja pasti nggak lolos karena udah budaya murakan kan, budaya berkendaraan tidak bagus kan. Saya gini, saya mau ke kiri, saya harus sen meskipun di belakang nggak ada mobil, karena kita nggak tahu di sebelah kanan kan ada blind spot itu istilahnya kan. Kita harus mengantisipasi yang blind spot yang kita nggak lihat. Di belakang kita pas kan blind spot tuh, kita nggak sempat lihat desain yang di atas ini, kaca spion yang di atas. Kita cuma lihat spion kiri ya, lewat kita kan. Itu mobil itu tuh, mobilnya harus coba perhatikan caranya. Di kiri kosong tapi dia nginjak tengah, nggak boleh tuh. Kalau saya polisinya saya tangkap itu, saya tilang. Itu saya nggak jadi polisi ya. Kalau saya jadi polisi banyak yang saya tilang ya. Makanya saya nggak bisa jadi polisi karena saya orangnya tegas gitu kan. Ya salah ya salah. Bisa nego saya bilang. Nego kalau hal-hal tertentu. Lebih segini ya nggak bisa loh nego-nego. Kan, coba perhatikan. Kalau gue mau nyalip kiri, kasih sen kiri, gue ambil kiri, gue blok. Saya harus keluarin kata-kata ini karena salah. Itu di Makassar ini sudah berapa tahun nih? Ada 8 tahun, sudah 7 tahun lebih tuh. Tapi saya sering pukulin spionnya orang karena motor itu suka tiba-tiba nyalip dari belakang nggak kelihatan.
saya pukulin tuh spionnya. Untung orangnya nggak ini ngerti kalau dia salah toh. Mobil juga itu saya suka ini teriakin kalau di jalan, mobil motor. Kita lurus tiba-tiba dia masuk kiri atau kanan atau masuk di jalan kita. Meskipun dia nyalain sen, tapi nyalain sennya pas sudah kita di sampingnya kan nggak kelihatan. Nah, kayak gini kan dia mau belok tapi lambat nyalain sen kan bodoh. Tuh. Harusnya kok nyalain sen tuh dari jauh-jauh supaya orang tahu kalau pun belok. Di jalan ini harus fokus ya kalau berkendara, jangan banyak nelpon atau apa, banyak mikir juga nggak boleh. Kita harus fokus. Perhatikan cara saya bawa mobil. Dan teman-teman yang belum tahu caranya, yang sudah tahu di skip aja lah. Yang belum tahu ya boleh belajar sama saya. Saya sudah bawa mobil dari tahun 2012 kalau nggak salah. Sudah 13 tahun ya, Tuhan. Di Tuhan saya belum pernah ikut kalau nyenggol kecil-kecil itu pernah lah belajar toh. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan melindungi. Belum pernah lah sampai yang ini ya, parah gitu. Dulu pernah sekali tapi kesalahan orang lain ya, itu pernah sekali tapi nggak sampai parah banget. Itu karena kesalahan orang lain, malam motong jalan tiba-tiba itu yang kita jaga. Misalnya gini sama kiri ya, saya nyalain dari jauh sennya tuh supaya orang belakang saya tahu, depan saya tahu. Nah kan enak banget maksudnya. Enggak bikin orang tuh motor ini motornya terlalu ini. Tuh maksudnya salah nih. Dia motong di situ nggak boleh. Lo harus kalau mau nyebrang harus mutar di sana. Jadi putaran ke kapsulan yang satunya lagi. Nggak boleh motong jalan di situ. Itu bahaya. Di Makassar banyak begitu. Orang mau putar balik tapi motornya langsung di depannya dia, nggak boleh. Di depan kamunya dia nggak boleh. Lo harus mutar minimal satu kapsulan. Kayak di sini kan tadi enak tol, nah sini ada kapsulan. Jadi intinya kita boleh pindah jalur, boleh mutar balik, tapi jangan sampai kita mengganggu orang di belakang kita gitu. Dan di depan kita nggak boleh. Jangan sampai kita membuat dia kaget atau berhenti tiba-tiba, itu nggak boleh. Peraturan etikanya jelas salah kan, menyalakan. Nah itu perhatikan. Saya selalu ambil kanan karena saya di jalur cepat. Kalau sepi begini, sorry. Kalau sepi begitu biasakan nyalakan klakson ya. Kadang-kadang kalau sepi itu dikira orang nggak ada mobil. Biasakan nih tempat klakson. Untuk kasih tahu sinyal kepada orang yang ada di gang misalnya, atau orang dari depan tapi dia ngantuk gitu. Atau kasih sinyal kepada makhluk-makhluk halus, ya kan situ ada banyak makhluk halus, roh di udara kata Rasulullah ya. Nah, kita kasih sinyal kita ini ada di sini, Tuhan ada bersama kita. Amin. Nah, haleluya. Oke, jadi saya ini lagi kamera. Perlu memang harus beli kamera ini, kamera profesional. Doakan supaya saya bisa punya ya. Jadi kalau naik mobil tuh bisa ini lebih enak. Oke, sudah sini saya rasa cukup ya. Nanti kalau tempat ramai lagi kita bikin. Kali ini sepi. Saya perlu bikin di kota, harusnya sih di kota yang lebih padat. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan berkati.